Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hazik Asardar. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang materi terkait persamaan lingkaran. Semoga dengan menyaksikan video pembelajaran kali ini teman-teman dapat memahami tentang konsep dari persamaan lingkaran. Oke, kita mulai aja ke materinya ya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi persamaan lingkaran, teman-teman, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu nih tentang lingkaran. Apa sih pengertian dari lingkaran itu? Apa sih definisi dari lingkaran itu? Jadi teman-teman, definisi dari lingkaran itu adalah lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Itulah definisi dari lingkaran, teman-teman. Tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, titik tertentu sendiri biasanya kita kenal dengan nama titik pusat, teman-teman. Sedangkan tadi jarak yang sama antara titik tertentu dengan kedudukan titik-titik itu biasanya kita kenal dengan yang namanya jari-jari. Nah, jadi itulah definisi dari lingkaran, teman-teman. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke konsep dari persamaan lingkaran. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membahas bagaimana proses persamaan lingkaran itu terbentuk teman-teman. Jadi nggak langsung ke persamaan lingkarannya, tapi kita akan membahas bagaimana si persamaan itu terbentuk. Oke, kita mulai dari persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Kita gambarkan dulu titik koordinatnya atau lingkaran dalam koordinat kartesius teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita gambarkan suatu titik T yang memiliki apsis di X dan ordinatnya di Y, atau titiknya itu berada di X, Y. Oke, tadi jarak dari titik pusat ke suatu titiknya itu dinamakan apa teman-teman? Jari. Oke, jadi jarak dari titik pusat ke titik T-nya ini kita bisa namakan dengan jari. Oke, teman-teman. Jadi dari sini kita bisa menggambarkan sebuah segitiga, teman-teman. Oke, dapat terlihat dengan segitiga yaitu dengan panjang alasnya X, karena jarak dari titik 0,0 dari 0 ke X kan panjangnya jadi X ya, teman-teman. Lalu dengan tingginya itu Y, dari 0 ke Y kan jadi panjangnya Y. Nah, dengan menggunakan konsep Pitagoras, maka kita dapat mengetahui dari panjang R. Apa, teman-teman? Rumus dari Pitagoras itu kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka kita ganti dengan segitiga yang ada di sini. Di sisi miringnya adalah R, maka didapatkan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau hal ini sama aja seperti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi inilah yang dinamakan persamaan lingkaran, teman-teman. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Inilah persamaan lingkaran yang bertitik pusat di 0,0. Oke, selanjutnya kita akan bahas persamaan lingkaran yang titik pusatnya berada di titik P atau A, B. Atau di titik A, B. Oke, kita gambarkan dulu lingkaran yang berpusat di titik A, B. Kurang lebih gambarnya seperti ini, teman-teman. Sama seperti tadi, kita gambarkan suatu titik di X, Y. Dan kita tarik garis. Kita kasih garis. Namanya, panjangnya apa tadi, teman-teman? Dari titik pusat ke titik tertentu, yaitu jari. Oke, sama seperti halnya yang sebelumnya, kita dapat menggambarkan segitiga dari hal tersebut. Maka didapat segitiga sebagaimana berikut, teman-teman. Nah, segitiga ini kan alasnya, panjang alasnya, teman-teman. Panjang alasnya itu dari A ke X, teman-teman. Oke, kalau tadi kan dari 0 ke X ya, teman-teman. Maka panjangnya itu bisa alasnya itu bisa kita kasih panjang dengan X, teman-teman. Kali ini adalah panjang alasnya itu dari A ke X. Maka kita bisa tulis, teman-teman, panjang alasnya itu X dikurang
A, teman-teman. Oke, untuk tingginya itu adalah kan jaraknya dari B ke Y ya, teman-teman. Maka kita tulis panjang tingginya itu Y dikurangi B. Sama seperti tadi, teman-teman, kita menggunakan konsep Pitagoras yang tadi rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita tulis di sini dengan sisi miringnya adalah R, jadi kita dapat R kuadrat sama dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat, atau hal ini sama aja dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi itulah, teman-teman, persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Oke, selanjutnya selain tadi ada persamaan dari lingkaran, teman-teman, ada juga bentuk umum dari persamaan lingkaran itu sendiri, teman-teman. Sebetulnya bentuk umum dari persamaan lingkaran ini adalah penjabaran dari persamaan lingkaran yang bertitik pusat di A, B tadi, teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja. Tadi rumus dari atau persamaan lingkaran dari yang bertitik pusat di A, B apa, teman-teman? X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kita jabarkan, teman-teman. X dikurangi A kuadrat, maka didapat X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat. Sedangkan Y dikurangi B kuadrat, maka didapat Y kuadrat dikurangi 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kita susun, teman-teman, maka menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi R kuadratnya pindah ke ruas kiri, teman-teman. Maka di situ didapat negatif R kuadrat sama dengan 0. Oke, maka dari persamaan berikut, teman-teman, ini persamaannya kita modifikasi dengan mengganti variabel-variabelnya, teman-teman. Jadi di sini ada negatif 2A, itu akan kita ganti menjadi variabel A besar, teman-teman. Dan negatif 2B-nya kita juga akan mengganti jadi variabel B besar. Sedangkan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat, kita ganti variabel tersebut dengan C besar, teman-teman. Maka didapat bentuk umum dari persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran, teman-teman. Dengan A besar itu sendiri adalah negatif 2A. Jadi untuk mencari titik pusat titik A-nya itu kita bisa mencari dengan A besar dibagi dengan negatif 2. Begitu juga dengan mencari titik pusat yang B kecil ya, atau titik pusat di B-nya, itu kita bisa mencari dengan B besarnya atau variabel tadi B besar dibagi dengan negatif 2. Oke, untuk mencari jari-jarinya itu kita menggunakan yang variabel si C tadi. C tadi kan itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka didapatkan R kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi variabel C besarnya. Maka kalau kita mencari jari-jarinya, didapat akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi variabel C besar. Oke, jadi seperti itu, teman-teman, tentang bentuk umum dari persamaan lingkaran. Oke, teman-teman, selanjutnya ini ada contoh soal, teman-teman, terkait tentang persamaan lingkaran. Soalnya adalah jari-jari, tentukan jari-jari dan titik pusat lingkaran dengan bentuk umumnya atau dengan persamaan 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 4x dikurangi 12y ditambah 1 sama dengan 0. Oke, soalnya ini adalah pilihan ganda, teman-teman. Pilihannya adalah sebagai berikut. Oke, teman-teman, langsung kita bahas soal yang tadi, teman-teman, dimana ada persamaan lingkarannya 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 4x dikurangi 12y ditambah 1 sama dengan 0. Ke semua variabel ya kita bagi dengan 4, teman-teman. Maka
didapatkan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah x dikurangi 3y ditambah 1/4 sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat bahwa variabel A besarnya itu adalah 1, variabel B besarnya adalah negatif 3, dan variabel C besarnya adalah 1/4. Oke, tadi yang diminta adalah mencari titik pusat. Titik pusat itu kan A kecil, B kecil ya teman-teman. Tadi untuk mencari A kecil itu sama dengan variabel A besar dibagi negatif 2. Variabel A besar dibagi negatif 2. Variabel A besarnya adalah 1 dibagi negatif 2, maka didapatkan variabel A kecilnya itu sama dengan negatif 1/2. Oke, untuk mencari B kecilnya itu tadi rumusnya apa teman-teman? Variabel B besar dibagi negatif 2. Variabel B besarnya adalah negatif 3 dibagi negatif 2, maka menghasilkan 3/2. Jadi titik pusat dari lingkaran tersebut adalah negatif 1/2, 3/2. Tadi di soal itu selain diminta titik pusatnya teman-teman, kita diminta juga untuk mencari jari-jarinya teman-teman. Oke, tadi rumus jari-jari itu apa teman-teman? Yaitu R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi variabel C besar. Oke, tadi kita udah dapat A, B-nya teman-teman, yaitu negatif A-nya itu negatif setengah dan B-nya itu 3/2. Oke, maka kita masukkan teman-teman, yaitu negatif 1/2 kuadrat, akar dari negatif 1/2 kuadrat ditambah 3/2 kuadrat dikurangi variabel C-nya. Variabel C-nya itu adalah 1/4. Oke, maka didapat negatif 1/2 kuadrat itu sama dengan 1/4 ditambah 3/2 kuadrat itu jadinya 9/4 dikurangi dengan variabel C-nya itu 1/4. Maka didapat akar dari 1/4 ditambah 9/4 dikurangi 1/4. Oke, maka dari itu didapat adalah akar dari 9/4. Akar dari 9/4 adalah 3/2. Jadi jari-jarinya adalah 3/2. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan tentang materi persamaan lingkaran. Semoga dengan menonton video ini teman-teman dapat memahami lah tentang konsep dari persamaan lingkaran. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.